Mari kita siapkan hati kita mau bersuka cita, kita mau memuji-muji firman, bahkan dia mendengarkan bagian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami juga sebentar akan beribadah ya Tuhan. Biarlah hati kami ini Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan dari segala apa yang kami alami ya Tuhan hari-hari kemarin Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau ibadah ini mengubahkan hidup kami. Kami mau ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang Tuhan dengan hati yang bebas, dengan hati yang bersuka cita ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami kabulkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya dalam minggu-minggu yang kita lewati itu ada suka, kita bersyukur sama Tuhan. Tapi saya juga percaya kita juga ada duka. Nah, ketika kita berduka, berduka itu nggak melulu soal kematian, tapi juga bisa bersedih hati. Ada sesuatu yang kita hadapi. Saya percaya kita semua tuh datangnya sama Tuhan. Kita mencari Tuhan. Jadi lewat lagu ini kita mau sama-sama, ayo kita fokuskan hati kita satukan hati kita mau datang sama Tuhan. Lebih lagi kita mau bilang kita mencari Tuhan karena kita tahu di dalam Tuhan ada keajaiban, ada mujizat yang terjadi. Amin. Sejati, yes.
percaya bahwa firman Tuhan akan memerdekakan hidup kita. Dan kami semua percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita semua. Pribadi demi pribadi mengalami semuanya ini, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang telah ditentukan untuk kehidupan kita sehari-hari, di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang terbagus di hidup kita. Tuhan untuk dikerjakan Tuhan. Biarlah Bapak gerejamu ini Tuhan mengerjakan apa
yang benar yang daripada Engkau Tuhan. Dan juga Bapak jemaat yang ada Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan kehidupan sehari-hari para jemaat-Mu Tuhan. Ya Bapak, kami mau taruhkan Bapak di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang lead Tuhan. Dan Bapak, kami juga mau bawa Tuhan setiap pekerja yang ada Bapak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang bentuk Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan. Oh Holy Spirit, biarlah Bapak Engkau yang bentuk setiap pikiran, setiap indera yang ada Tuhan. Biarlah Engkau yang lead Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan, melekat kepadamu Tuhan, agar Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan menjadi harum dan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Kami juga Tuhan mau bawa Tuhan Australia, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah saat-saat ini Tuhan, krisis yang terjadi, apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan, semua yang daripada Engkau Tuhan, ada yang terbaik Tuhan, waktu-Mu Bapak ada yang terbaik. Dan biarlah Engkau yang pulihkan, biarlah Engkau yang lawat Tuhan setiap negara yang ada Tuhan. Biarlah Bapak kehendak-Mu yang jadi Tuhan atas negara yang ada Tuhan. Kami juga Tuhan mau bawa Tuhan setiap Sunday School yang ada Tuhan. Biarlah anak-anak ini Bapak bertumbuh Bapak di dalam Engkau Tuhan, berkembang di dalam Engkau Tuhan. Iman mereka Tuhan semakin kuat Bapak di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Bapak kami mau serahkan Bapak anak-anak dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapak setiap doa syafaat kami Bapak ke dalam tangan-Mu Bapak. Buat retret juga Tuhan yang minggu depan Bapak kami akan pergi Bapak untuk retret Tuhan. Biarlah kami pergi Bapak dengan sukacita Tuhan, dengan haus Tuhan, dengan lapar akan firman-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Bapak kami boleh pulang Bapak dengan penuh akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua Bapak ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami mau doakan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan sharing Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hikmat Bapak yang datang daripada Engkau Tuhan, menyampaikan Bapak apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Kami serahkan waktu Bapak dari awal, pertengahan dan akhir Bapak ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan tidak hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan oleh Ibu Natalia. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Tuhan apa kabar? Shalom. Luar biasa, pada hari ini saya diberikan kesempatan sama Pastor Iwan untuk sharing sedikit. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan pada hamba-Mu hari ini dan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, urapi setiap mulut, lidah, hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut, lidah, hati ini adalah yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau sharing tentang jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Ini kayaknya sudah seperti kehidupan yang sehari-hari ya. Untuk buat kita, untuk mata kita yang dipakai, telinga kita yang dipakai, mulut kita yang dipakai. Nah ini saya ambil dari Three Wise Monkey. Ini filosofi dari Jepang. Gambarnya cute ya. Sengaja saya pilih yang cute. Sebenarnya mau cari orang tapi nggak ada gambar orang yang tutup mata, telinga sama mulut gitu loh. Jadi terpaksa gambar yang ini. Tapi cute kok, nggak apa-apa ya. Nah ini adalah Three Wise Monkey yang dari filosofi Jepang. Itu adalah cerita tentang 3 monkey yang menutup mata, menutup telinga, dan juga menutup mulut. Ungkapan ini sebentar saya ini. Nah, nama tadi tuh sebelumnya, nama monkey-nya kalau mau tahu ya. Itu tadi kan Mizaru, Kazaru sama Iwazaru. Nah, kalau ini nih cerita tentang monyet yang menutup mata, yang artinya itu kita see no evil, atau melihat hal-hal yang tidak baik ya. Kalau yang monyet yang menutup telinga itu dikatakan hear no evil ya, no evil, and then atau mendengar hal-hal yang kurang baik. Yang ketiga, monyet yang menutup mulutnya, artinya say no evil, atau tidak berkata-kata yang hal-hal yang jahat atau yang buruk. Nah, ini ungkapan ini itu menggambarkan pentingnya kita setiap orang itu mengawasi celah-celah ini, celah-celah yang
bisa menjadi pintu masuk dosa, ya, agar kita itu nggak terjebak dalam dosa oleh karena setan atau iblis gitu loh. Karena itu tuh dosa-dosa dari hal melihat, dari melihat, mendengar, mulut, perkataan itu tuh bisa membuat kita itu merintangi hubungan kita itu dengan Tuhan. Kalau melalui tiga hal ini kita berbuat dosa. Ya, seringkali itu hal-hal dosa itu berawal dari hal-hal kecil, tapi kemudian terakumulasi terus menjadi hal-hal dosa yang lebih besar lagi. Nah, di sini dikatakan juga Amsal. Sorry, saya belum terbiasa pakai ini. Nah, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Apa yang kita harus menjaga? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan? Itu kenapa? Gitu loh. Karena itu segala sesuatu yang kita keluarkan dari mulut kita itu berasal dari apa yang kita dengar sebelumnya, kan? Nah, begitu juga dengan sebaliknya, apa yang kita dengar atau kita dengar itu berasal dari mulut atau sekitar kita, gitu kan? Entah itu baik buruk atau itu mempengaruhi sikap atau kebiasaan kita. Dan yang terakhir itu kita harus menjaga apa yang kita lihat, gitu loh. Karena apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi sikap hidup kita dan kebiasaan kita. Nah, saya juga mau memberi contoh gitu ya. Untuk yang mata kita itu berfungsi itu kan bagaikan lensa. Jadi kayak kamera ya, mata, kamera, lensa. Jadi semua itu sesuatu yang kita lihat itu tuh akan menangkap semua virtual gambaran-gambaran yang dibawa oleh mata kita itu untuk diolah di hati kita, ya kan? Jadi terbentuk sebuah rasa. Nah, mata itu secara bebas itu bergerak leluasa untuk menangkap gambar demi gambar. Tapi pentingnya fungsi mata itu bagi kita itu buat kita tuh jadi kita kalau kita nggak punya mata kita nggak bisa lihat apa-apa, ya kan? Sekarang gini, kalau saudara tutup mata saudara tidak kelihatan apa-apa dan tidak ada yang masuk ke dalam. Tapi pada saat Anda membuka mata Anda melihat sesuatu, contohnya waktu Nur buka mata akan melihat sesuatu apa yang Nur lihat. Dalam misalnya saya nih, apa yang Nur lihat, nah itu akan terekspresi kan ke dalam hati dan pikiran. Nah, mata itu kita bisa lihat sesuatu yang baik, bisa melihat sesuatu yang buruk. Nah, untuk kita tahu mana kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk, itu semua tergantung dari hati kita. Jadi saudara-saudara, saat ini saya mau untuk kita semua, nggak gampang sih ya, untuk menjudge orang dari hanya melihat. Banyak sekali saat ini orang tuh melihat dengan hanya luarnya saja, tapi dia akan langsung menjudge orang itu. Contoh yang buruk ya, misalnya saya bilang Nur, saya lihat Nur nih, tapi pikiran saya nanti kalau yang negatif nih, oh dia begini ya orangnya ya, ternyata gitu kan, nggak bagus sifatnya. Atau saya lihat oh Iwan nggak bagus sifatnya nih. Itu kita menjudge diri kita, tapi itu kita membuat celah dosa. Jadi kita membawa iblis itu melalui mata, dia akan membawa kita untuk menghancurkan hati kita, untuk menjudge sesuatu, melihat sesuatu yang buruk. Dan sekarang yang paling banyak itu contoh-contohnya itu yang pornografi. Itu juga akan merusak, sangat merusak hidup kita, merusak anak-anak kita, merusak orang lain gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mensikapi hidup kita untuk tidak menjudge orang atau melihat sesuatu yang buruk? Itu kita harus mempersiapkan hati kita untuk satu, tidak gampang jatuh melihat keburukan orang lain. Jadi banyak sekali contoh-contohnya itu di tempat pekerjaan. Salah satu misalnya ya, kita nggak tahu dia, nggak kenal, tapi dilihat sikap dia yang seperti ini hati sudah ngomong gitu loh. Ah dia mah kayaknya mau jadi bos. Oh kayaknya dianya terlalu ini gitu kan. Terlalu apa gitu kan. Nah itu sikap hati yang nggak benar sebenarnya, karena kita nggak tahu orang itu gitu, kita nggak mengenal. Jadi jangan gampang gitu menjudge sesuatu. Kadang kita juga melihat orang itu, kita datangi misalnya, tapi juga jangan punya sifat yang munafik. Maaf saya katakan munafik, kenapa?
banyak orang saat ini kalau orang datang kepada dia berkata-kata dengan manis tetapi hatinya tidak. Dia mengeluarkan kata-kata manis itu kepada orang lain, tapi hati dia memaki-maki, menjelek-jelekan dia. Itu sifat dosa. Dan itu katanya munafik buat orang lain, buat diri kita. Jangan seperti itu karena banyak sekali kejadian ini gitu loh. Buat saya itu kayaknya jadinya, aduh, jangan jadi orang yang munafik. Jangan jadi orang yang manis di mulut tapi lain di hati. Ibaratnya, kalau kita memang nggak suka, kita langsung ngomong, itu lebih baik daripada kita memendam perasaan. Kita nggak suka, kita manis mulut tapi hatinya busuk. Sorry saya katakan busuk. Itu kenapa? Iblis itu sedang menggerogoti hati kita. Dia mau membawa hati kita itu kepada kejatuhan. Karena buat dia itu kemenangan buat iblis. Tapi membuat kita menjauh daripada Tuhan. Itu tidak benar. Itu di mana aja, nggak di tempat pekerjaan, even di gereja, bersama dengan teman-teman, even di luar sana. Semua manusia itu mempunyai hati yang masih menjauh daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tuh harusnya itu contohnya memang seperti iblis, kayak yang Yesus dicobai di padang gurun, ya. Nah itu juga iblis kan bilang kalau kamu bisa, iblis memberikan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi untuk memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah itu kan iblis itu udah mencobai Yesus dengan mata. Untuk melihat kemegahan apa yang ada. Kalau kau menjatuhkan diri, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tapi Yesus menolak. Nah, itu sebenarnya itu dosa itu sudah ada. Memang iblis memang mau menjatuhkan kita melalui mata. Nah, buat kita saudara-saudara terkasih, coba kita pahami hati kita. Apakah kita ini boleh menjadi orang atau pribadi yang Tuhan mau? Memang setiap kita melakukan pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini melalui pekerjaan kita, hidup kita, apa segala macam, tapi kita koreksi diri kita. Kita mau jadi pribadi yang Tuhan mau, bukan menjadi pribadi yang kita mau. Karena sekarang ini banyak sekali kedagingan yang masih mengikat hidup kita gitu. Kita kadang kalau kita mengikuti firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, kadang kita masih kayaknya seperti negotiable. Ibaratnya, saya misalnya ikut Tuhan seperti ini, firman Tuhan berkata seperti ini, tapi saya mau negotiable dulu gitu loh. Mungkin nanti gitu atau apa. Nah, itu yang saya mau katakan itu untuk kita tuh, supaya kita itu bisa, mata kita itu dipakai untuk menjadi pelita bagi tubuh kita. Jadi saudara-saudara, belajar bagaimana kita mendekatkan diri ada Tuhan, melihat apa yang Tuhan mau. Jadi kita baca firman, lebih perbanyak firman, melihat apa sih yang Tuhan mau melalui hidup kita ini, untuk apa gitu loh. Firman Tuhan itu kita untuk melihat, mata kita pakai untuk melihat sesuatu yang baik, bukan melihat sesuatu yang buruk. Sehingga karena kalau kita melihat sesuatu yang baik, itu kita akumulasikan ke dalam hati kita, dimasukkan ke dalam hati kita olah menjadi sesuatu yang baik. Jangan kita melihat sesuatu yang baik itu diolah menjadi sesuatu yang jahat. Nangkep ya? Jadi sesuatu yang baik harus kita olah menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita melihat sesuatu yang jahat, oke, lupakan, stop. Jangan lagi nanti di sini, karena kalau kita melihat sesuatu seolah-olah dia baik, tapi kita di sini masih tersimpan rasa hati yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak membangun. Itu buat apa? Sama aja, gak ada gunanya. Malah bikin dosa, iya. Tapi itu yang iblis mau memang. Tapi kan Tuhan gak mau anak-anaknya seperti itu. Makanya kadang sih kita tuh di hidup tuh, saya sendiri juga merasa kadang waktu saya melihat orang gitu, apalagi kalau seorang yang saya tidak suka, misalnya saya nggak suka nih, kadang hati saya juga salah sebenarnya, kita merasa bersalah gitu ya. Aku nggak tahu apa salah dia, tapi kenapa kita bisa nggak suka sama dia gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh begitu.
Jadinya nanti akan menjelek-jelekan dia. Maksudnya dalam hati nih, walaupun dalam hati nggak dalam pikiran, nggak dikeluarkan, tapi dalam hati nih. Aduh, kok orangnya begitu ya, dia kok begitu sih, kayaknya sok banget, kok dia begini banget sih, kayaknya munafik banget segala macam, gitu kayak kereta, gitu kan? Nah, tapi itu kan nggak boleh, itu dosa. Bukan hanya saya, kita semua itu harus belajar sebenarnya. Kenapa saya juga nggak tahu saya bisa ngambil judul ini, jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga ini. Tapi saya maunya kita berharap Tuhan untuk memperkuat hidup kita, memperkuat iman kita, memperkuat pribadi kita untuk menjadi pribadi yang Tuhan mau, yang dipakai untuk kebaikan orang lain atau kebaikan yang orang-orang yang memang memerlukan itu. Jadi jangan menjadi orang-orang yang saya bilang menjadi orang-orang yang tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu tuh saya mau menceritakan tentang menjaga telinga kita atau apa yang kita dengar. Nah, sama juga seperti mata yang melihat, ini telinga juga sama kalau dengerin gosip. Saudara-saudara masih dengerin gosip nggak? Masih? Pasti ada semua masih dengar gosip. Jarang orang yang nggak dengar gosip, pasti ada. Cuman nggak mau ngaku. Saya terus terang masih mendengar, maksudnya gitu ya, gosip-gosip nih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu kan? Nggak mungkin. Nah, tapi kita maunya gini. Sama seperti yang tadi saya bilang, begitu juga dengan telinga, karena apa yang kita dengar itu tuh akan tersimpan dalam memori kita dan akan keluar lagi masuk ke dalam hati kita, ya kan? Kadang orang lain itu kita dengar, mereka nggak bilangnya gini, mendengar sesuatu yang baik itu bagus, mendengar sesuatu yang buruk itu merugikan. Bukannya begini, buruknya itu buruk karena dia menjelek-jelekan orang lain, atau dia buruk itu perkataan-perkataan kotor yang masuk ke dalam telinga kita. Dimanapun makian-makian apa segala macam itu masih banyak di luar, bahkan di tempat kerja. Tapi bagaimana kita mensikapi supaya kita nggak ikut-ikutan, itu aja. Jadi banyak sekali telinga kita ini bisa kita pakai untuk mendengar nasihat-nasihat orang bijak, itu lebih baik. Mendengar firman Tuhan itu lebih baik daripada saudara-saudara mendengar sesuatu gosip-gosip yang belum tentu benar, kemudian saudara keluarkan dari mulut saudara-saudara perkataan-perkataan yang nggak sesuai. Itu membuat dosa dan membuat celah iblis itu untuk masuk ke dalam hati kita untuk kita berbuat dosa. Apa untungnya gitu loh, buat saudara, buat saya. Kalau kita menjelek-jelekan orang lain, kalau kita mendengarkan perkataan-perkataan negatif orang lain, apa ada untung buat saudara? Nggak ada. Itu hanya menambah dosa, saudara. Hanya menambah dosa. Alangkah baiknya pendengaran yang kita pakai, apa yang kita dengar itu adalah sesuatu yang membangun hidup kita, membangun pribadi kita, membangun tubuh rohani kita. Kalau mau mendengarkan nasihat orang tuh nasihat yang bijak ya, bukan nasihat yang gak benar malah. Kadang ada orang yang tipe orang yang suka menjerumuskan orang lain. Dia tidak memberikan yang baik, tapi memberikan negatif, nasihat negatif. Saya rasanya berpikir gitu loh, untuk mendengar sesuatu yang selama ini, untuk mendengar sesuatu yang hal-hal baik itu kayaknya agak jarang. Saya terus terang mendengar hal-hal yang baik dalam hal apapun gitu kayaknya jarang sekali. Apalagi kalau saya boleh katakan di bagian tempat pekerjaan kita, mendengar hal-hal yang baik itu kayaknya susah sekali. Ya Bu In. Iya benar.
mesti tebel, mesti telinga ini kayaknya mesti dicantolin sesuatu atau ditutupin sesuatu kayaknya sih. Saya rasanya kadang merasa sedih, merasa kasihan, merasa kesel, tapi nggak bisa ngomong, gitu loh. Dengar yang tidak adil, tidak apa, kayaknya itu tuh membuat hidup kita kok jadi langsung masuk ke dalam hati. Dengar nih, dalam hati, nusuk, gitu kan. Tapi dalam hati itu gregetan, aduh greget gitu kan. Tapi apa boleh buat? Kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk bertahan. Gak gampang. Pribadi kita ini sedang kadang diuji sama Tuhan. Diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya apa sih? Patut gak sih kita dengar sesuatu seperti yang menghina orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menggosipi orang lain, itu patut nggak? Nggak patut rasanya. Tapi kadang kita juga terpengaruh, suka terpengaruh. Sekali orang ngomporin, sekali langsung jret kayak kereta, nyamber. Gosip dari yang A bisa langsung jadi Z ceritanya. Jadi ada penambahan, kayak jadi buku cerita, ada penambahannya. Kalau enggak, cerita dari ini berubah, berbeda sedikit, naik gitu. Nah, saya merasa di sini kenapa kita harus menjaga kuping kita, telinga kita. Telinga kita ini coba kita pakai lebih baik seperti yang tadi itu, untuk mendengarkan hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik, hal-hal positif yang kita tangkap gitu loh. Hal-hal yang bisa membangun hidup kita, hal-hal yang bisa memajukan iman kita kepada Tuhan. Saudara boleh misalnya mendengarkan firman, boleh mendengarkan lagu-lagu rohani, jasmani, apapun itu yang memang bisa membangun hidup saudara kepada Tuhan, mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Dan kalau punya teman-teman yang misalnya sering salah gitu, tapi kita harus tetap menegur dengan hal yang benar gitu loh. Bukan menegur ya, maksudnya berkata dengan hal-hal, menasehati dengan benar. Jangan ngikut komporin, jangan ngikut menjadi hal-hal yang negatif. Untuk yang jaga telinga kita ini ya. Dan juga saat ini itu banyak sekali orang-orang itu yang nggak lagi menerima ajaran sehat gitu loh. Mereka itu mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya yang seperti saya katakan. Jadi mereka tuh memalingkan telinganya itu dari kebenaran dan menjauhkan telinganya itu dari hal-hal yang baik. Di sini banyak sekali hal-hal duniawi itu yang membuat kita itu menyenangkan hati kita itu, tapi mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Itu udah nggak benar sebenarnya gitu kita ya. Karena walaupun kedagingan kita kuat, tapi kita harus tetap memfokuskan diri kita mendengar apa yang Tuhan mau. Memang gak gampang sih sebenarnya mendengar apa yang Tuhan mau. Gak setiap orang gitu mampu menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu gak gampang. Saya pun merasa saya juga gak gampang. Ya pasti gitu kan. Apa sih yang Tuhan mau hidup saya, buat hidup saya? Apa yang Tuhan mau saya lakukan gitu loh. Itu gak gampang. Nah, makanya di Amsal 22 ayat 17 dikatakan, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Jadi seperti yang saya katakan, mari ayo teman-teman kita pakai telinga kita itu untuk mendengar nasihat orang-orang bijak dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu lebih baik daripada mendengarkan gosip-gosip. Dan juga yang ketiga, saya mau menjelaskan tentang menjaga mulut. Nah, ini juga sama. Banyak sekali menjaga mulut, itu gak gampang. Mulut kita tuh ada lidahnya kan. Nah, lidah itu gak bertulang. Tapi banyak sekali lidah kita itu berbuat dosa. Mulut kita itu berbuat dosa. Ya, karena lidah itu atau perkataan kita itu bisa dikatakan membunuh. Bagaikan pedang, sebilah pedang yang bisa membunuh. Dengan hanya perkataan saudara yang melukai orang lain, perkataan-perkataan negatif yang melukai orang lain, orang itu bisa mati.
Apalagi contohnya kalau misalnya orang itu sedang terluka. Saudara dengan perkataan yang salah kepada orang tersebut melukai hati orang itu, akhirnya orang itu bisa, sorry saya katakan, ibaratnya kayak bunuh diri. Hanya karena perkataan. Makanya dikatakan lidah itu atau mulut itu ibarat sebilah pedang yang bisa membunuh. Makanya jaga perkataan-perkataan kita. Mulut kita dipakai untuk yang benar, bukan perkataan-perkataan, juga jangan perkataan-perkataan kotor. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, tapi di luar kita memaki-maki. Buat apa? Jaga kekudusan mulut kita untuk dipakai yang benar. Jaga kekudusan mulut kita untuk berkata-kata dengan tepat. Karena perkataan yang salah itu membuat orang lain terluka. Memang gak gampang. Mulut kita ini seperti ember kadang. Gampang ngerocos. Gak ada penahannya. Kayak saya kalau ngomong cetet gitu. Biar aja pusing. Sorry ya. Jadi nggak gampang untuk kita berkata-kata dengan benar. Di Efesus 4 ayat 29 ada dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Kita mau mulut kita dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, yang dimana kata-kata yang kita keluar itu mempunyai kasih. Kalau keluar tanpa kasih juga percuma. Keluar cuma nyerocos aja, tanpa hikmat juga percuma. Terkadang kita ngomong selepasnya aja gitu loh, nggak tahu itu orang sedang terluka atau enggak. Kadang kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita mau menasehati orang itu tapi salah, karena kita juga nggak tahu kondisinya. Kita asal ngomong aja, malah bukannya buat dia sehat, bukannya hatinya sehat, hatinya menjadi hati terluka. Dan jadi kalau dia terluka, dia pun jadi membenci gitu loh. Jadi kita yang berbuat dosa dan orang itu juga jadi dosa. Gak gampang memang kalau saya katakan mulut kita ini dipakai untuk hal-hal yang baik, yang benar. Makanya di Yakobus dikatakan ayat 3, Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nah, ini di Yakobus aja diomongin. Iya kan? Kadang mulut kita keluar berkat, kadang keluar kutuk. Kalau mau ngomong, pikir dulu. Kalau mau ngomong, diiniin dulu bener apa enggak sih, gitu loh. Jangan sampai kita melukai orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Kadang banyak orang tuh yang mulutnya tuh rasanya tuh kayak ember yang seperti saya bilang, kadang manis banget di mulut, tapi lain di hati gitu. Ceritanya mau menasehati, tapi kadang menasehatinya itu untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan orang itu. Jadinya munafik. Jangan seperti itu. Banyak saya temuin, ada saya temuin juga manis, kayak ngomongnya seolah-olah mau menasehati dia supaya baik, tapi itu bukan untuk kepentingan dia, kepentingan dirinya sendiri malah, bukan kepentingan orang itu, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada yang seperti itu, dan orang melihat seperti itu, sorry saya katakan, saya pun bisa melihat, saya pun bisa membaca apa maksud orang itu gitu loh. Kalau saudara-saudara seperti itu, jangan sangka orang lain tidak bisa melihat apa yang saudara lakukan. Kita aja bisa melihat, iya kan? Orang lain juga akan melihat gitu loh. Banyak sekali seperti itu. Jangan manis mulut, tapi lain di hatinya. Kita berubah yuk.
Banyak sekali kejadian-kejadian ini yang sudah kayaknya contohnya itu banyak saya lihat gitu loh. Makanya nggak tahu saya kenapa saya bisa bawa ini gitu loh. Saya rasanya mau ngomong susah gitu loh. Kayaknya aduh udah memak di sini. Maunya ngomongin gitu loh. Supaya kita juga jadi orang bertobat. Kita jadi orang jangan manis mulut, lain di hati. Kita belajar deh saat ini. Belajar. Kita kalau mau ngomong to the point. Nur, gue gak suka. Misalnya, gue gak suka ya Nur, gitu. Jangan, Nur, gimana Nur? Nah, dalam hatinya, dasar lu Nur, lu keterlaluan lu ya Nur, lu gituin gue gitu. Jangan gitu, jangan lunak. Gak tahu kenapa. Kayaknya saya yang emosi. Maaf. Enggak. Kita jadi pribadi, ayo kita rubah hati kita rubah hidup kita rubah mulut kita untuk pakai yang benar. Kita jangan ngomongin orang lagi deh. Kita mulai saat ini kita jaga mulut kita dengan lidah mulut kita itu dengan kewaspadaan. Karena supaya kita nggak jadi masalah buat kita di kemudian hari, ya nggak? Makanya saya katakan juga di Amsal 4:24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya kan? Jadi biarlah hendaknya perkataan yang keluar dari mulut kita itu dapat membangun semangat orang lain. Karena mulut kita itu dipakai untuk menaburkan benih firman Tuhan. Bukan untuk memaki-maki orang, untuk menjadi mengata-ngatain orang, menjadi orang yang munafik, bermanis lidah, lain di hati gitu loh. Jangan. Bukan untuk juga mengeluarkan kata-kata kotor, itu banyak sekali makian-makian itu keluar. Jangan. Kita pakai mulut kita untuk menaburkan benih firman Tuhan. Amin. Amin. Kan di Yesaya 50 ayat 4 itu dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Amin, saudara-saudara. Jadi dan dari 3 hal ini saya mau katakan, jaga mata, telinga, mulut, itu semuanya pengaruhnya ke mana? Ke hati. Ya, itu semuanya berpengaruh kepada hati kita. Tuhan, hati itu kan adalah bagian kecil dari organ tubuh manusia ya. Jadi tapi hati itu mempunyai peranan penting dalam hidup kita, gitu loh. Jadi hati itu termasuk kayak bilangnya alat kontrolnya kita, master kontrolnya, pusat kita untuk menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang buruk, bener nggak? Kalau koreksi kalau saya salah. Jadi hati kita ini dari mata, telinga, mulut itu tuh jatuhnya ke hati. Hati ini yang mengkontrol itu mau keluar baik atau mau keluar buruk, bener ya? Nah, jadi makanya kita tuh ditentukan untuk menjadi pribadi yang baik atau pribadi yang buruk itu tergantung dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Cuman diri kita sendiri yang mau kontrol. Kamu mau jadi baik, kamu mau jadi buruk, mana aja, terserah, gitu. Nah, di Alkitab juga dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kenapa kita harus jaga hati? Kenapa kita harus jaga hati kita? Ada yang tahu kenapa kita harus jaga hati kita? Kenapa? Gak ada yang tahu kenapa harus dijaga hatinya. Karena dibaca Matius 15:19 dikatakan, hati timbul dari segala pikiran, karena dari hati itu bisa timbul segala pikiran jahat. Nah, itu aja udah ada jawab pertanyaan, ada kuncinya. Kayak PR kan? Ada pertanyaan, ada kuncinya juga jawabannya. Nah, sama. Tuhan mau kita jaga hati kita dengan kewaspadaan. Jangan sampai hati kita itu bocor keluar yang negatif, akhirnya segala pikiran jahat itu keluar semua. Dosa semua, ayo lo.
Bagaimana kita mau hidup kita dilihat Tuhan. Kalau misalnya kita dari hati kita nggak ada kasih, nggak ada kebaikan, ya kan? Tuhan sudah taruh 10 9 ya, buah roh ya dalam hidup kita. Pakai itu untuk dipakai juga sebagai kunci untuk kita menjalani hidup kita. Karena gini, iblis itu kan gencar-gencarnya itu mempengaruhi manusia dengan menawarkan segala hal, kenikmatan lah, uang lah, semua ya, pesta-pesta semua itu. Nah, itu tapi dari diri kita sendiri. Kalau kita menjaga hati kita kan nggak akan jatuh. Ada tertulis yang tadi saya bilang, jadi kita tuh mengingat hidup kita itu yang sedang kita jalani itu adalah pacaran dari apa yang ada di dalam hati kita ya. Karena hati yang lurus adalah hati yang bersih, nggak ada tipu daya, nggak ada nggak ada tipu daya dari iblis. Itu hati yang lurus gitu, hati yang mengikuti kehendak Tuhan, hati yang mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu juga berlimpah kasih karunia-Nya. Tapi kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan kepada orang yang punya hati yang lurus. Iya nggak? Iya apa ya? Iyalah ya. Nah, Tuhan memberikan kasih karunia itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai hati yang lurus. Karena dikatakan di Keluaran, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Itu Tuhan yang ngomong. Tuhan juga memberikan kasih karunia-Nya kepada contohnya gini, di mana? Di contoh Saul ya. Saul yang ditolak Tuhan itu karena hatinya nggak lurus, makanya ganti Daud ya. Nah, ayo kita saudara-saudara terkasih, kita jadi orang-orang yang selalu mengikuti apa yang Tuhan mau. Hati kita khususnya, hati kita satukan, kita kuduskan supaya hati kita itu mempunyai hati yang lurus, hati yang jalan yang benar, hati yang penuh kasih, hati yang penuh kelemah lembutan, hati yang penuh dengan kebaikan. Itu semua kita pakai untuk menjalani hidup kita. Itu semua kita pakai untuk memproses hidup kita supaya kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana sih caranya untuk kita menjaga hati kita agar tetap memancarkan kehidupan yang positif? Bagaimana sih? Yaitu kita membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, ya enggak? Kemudian juga kita belajar tentang firman Tuhan dan mau dan siap dibentuk oleh Tuhan. Jadi pastikan setiap hati kita itu beres di hadapan Tuhan supaya pikiran kita, perbuatan kita, kemudian perkataan kita itu benar di hadapan Tuhan. Karena ketidakberesan itu, kalau hati kita tidak beres, berarti itu kita akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Menghalangi, ada seperti yang menutup hubungan kita dengan Tuhan, membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau hati kita nggak beres, kita juga nggak ada hidup, nggak ada penuh dengan sukacita. Nggak ada sukacita dalam hidup kita. Nggak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi supaya kita nggak kehilangan berkat-berkat dari Tuhan, kita bereskan hati kita dulu, kita bereskan hidup kita dulu melalui perkataan kita, melihat penglihatan kita, perkataan kita, telinga kita beresin hati kita. Satu-satu kita perbaiki dulu. Memang nggak gampang ya, karena kedagingan kita ini masih sangat tebal banget. Kayaknya duniawi kita tuh masih terlalu kenceng. Nggak ada sih ya semua orang yang perfect, nggak ada semua orang yang perfect sih buat saya. Memang kita nggak perfect, kita masih ada dosa, banyak malah, maaf Tuhan. Iya, saya masih banyak dosa juga, jangan bilang nggak ada dosa. Tapi setiap kita melakukan dosa, kita minta ampun.
Tapi minta ampun dengan ada perubahan. Kalau nggak minta ampun tanpa perubahan, sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi karenanya teman-teman, mari saat ini kita belajar untuk menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ucapkan. Nah, ini yang saya mau baca Filipi ayat 4 sampai Filipi 4 ayat 9, tolong dibaca bersama-sama. Amin. Nah, itulah sharing saya pada hari ini. Terima kasih. Ya, thank you Cina Tali yang sudah share buat kita semua. Saudara diberkati? Amin, saudara. Tiap-tiap hari kita keluar rumah harus jaga mulut. Tiap-tiap hari kita keluar rumah harus jaga hati, jaga telinga. Tiap-tiap hari kita keluar rumah pagi-pagi kita harus jaga apalagi telinga, mulut sama mata kita, benar ya? Tiap hari tuh ada orang aja tuh yang selalu kirim WhatsApp, benar gak? Kalau saudara ikut di WhatsApp grup banyak banget, saudara mesti jaga tuh. Jaga apa yang saudara lihat. Zaman dulu ada orang-orang tuh yang memang sukanya tuh ngirim-ngirim gambar-gambar gak bener. Masuk aja di grup. Cuman kita kan tahu, wah dari dia nih. Ya gak usah lah. Wah dari dia nih. Gak usah. Saudara tahu gak? Saudara hari ini kalau masuk ke ruangan situ saudara, Pastor Yohana baru menemukan, kok bisa ya di sekolah seperti ini, sekolah apa? Sekolah SD, ini kan sekolah SD ya, primary school ya. Ada loh DVD, kartun. Ketemu tadi, Yohana sama siapa tuh? Saudara, kita mesti jaga nih apa yang kita lihat. Kita mesti jaga apa yang kita dengar. Saudara kalau dengar sesuatu, jaga gak? Kuping kita kerjanya bagus gak? Kalau kuping kita kerjanya bagus, ada limiter. Saudara, ini speaker saudara. Kalau dibiarkan masuk suara apa aja, meledak nih. Di belakang sudah diset, ada limiter. Kalau melebihi frekuensi sekian, melebihi kekerasannya sekian, dia akan turunin langsung reduce. Namanya limiter. Kalau fungsinya bagus nih. Kalau semua instrumennya bagus. Telinga kita punya instrumennya gak? Kalau punya, berarti yang kita dengar, walaupun kita dengar sih, kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Ada limiternya, kita harus batasin, kita harus reduce, sehingga nggak membuat problem dalam kehidupan kita. Banyak orang problem ketika kupingnya nggak bekerja dengan bagus. Banyak orang problem ketika matanya nggak bekerja dengan bagus. Banyak orang justru jadi problem ketika mata, kuping, mulut. Saudara, ayo hari ini kita belajar 3 hal ini. Jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita. Kita punya telinga 2, mulut 1. Artinya apa? Dengar lebih banyak, ya. Lalu ngomongnya lebih sedikit. Buat saya sih udah masuk nih, karena saya ngomongnya lebih sedikit. Saudara, gitu ya. Dengerin nggak apa-apa. Tapi kalau saudara dengerin sesuatu yang terus menerus itu apa sampah, nggak bisa nih. Gue sih mau nih jadi temen lu. Gue sih boleh nih dengerin lu. Tapi kalau lu cerita ke gue yang kayak begini terus, sorry ya, gue bukan tempat sampah. Yang artinya gini, kalau lu mau buang sampah, jangan terus-terusan ke gue. Gitu. Bener ya? Make sense ya saudara? Isinya selalu yang buruk, yang negatif terus masuk ke kita gitu. Kita mesti bilang, aku menghargai pertemanan ini nih. Tapi gue bukan tempat sampah. Oh iya, cerita sekali-sekali yang bagus, yang baik, yang manis didengar, yang sedap didengar, yang firman Tuhan. Oh iya, cerita yang kayak gitu juga dong, jangan cuma yang itu. Saudara, sudah saatnya saudara jadi terang dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Di tempat kerja, ayo jadi terang. Ada retreat judulnya Be the Light, gitu ya. Jadi terang. Kita ke retreat sana. Ayo yang belum registrasi, ini hari terakhir. Gak usah banyak mikir. Kalau saudara punya waktu off, bayar pendaftarannya. Saudara cuma bayar akomodasi saudara, makan di cover, semua diurusin oleh panitia. Saudara yang masih belum daftar. Kita sudah melebihi kapasitas, tapi gak apa-apa. Kalau masih mau ikut, ayo. Saudara, saya mau cerita soal retreat saudara. Salah satu yang membuat saya teguh untuk menjadi seorang hamba Tuhan adalah di retreat.
Erik pernah cerita kalau Erik itu di Jamah Tuhan lewat retreat. Saudara, ada 3 momen dalam kehidupan saya di mana Tuhan berbicara langsung dalam kehidupan saya lewat hamba-hamba Tuhan bahwa saya harus jadi hamba Tuhan. 3 momen itu. Saya jarang banget miss gereja. Seingat saya jarang sekali saya miss gereja. Tapi di 3 momen itulah yang dimana Tuhan berbicara spesifik langsung bahwa saya harus menjadi hamba Tuhan. Nah, salah satunya di retreat. Di retreat itu saya disuruh buka tangan. Buka tangan. Kamu akan membangkitkan satu generasi. Saya bilang, generasi apa ya? Atau ya kayak begini, orang model kayak begini akan membangkitkan satu generasi. Tapi disitulah saya melihat bahwa Tuhan mau pakai kehidupan saya. Dan saya ikutin prosesnya di retreat itu, saudara. Jadi saudara, harapkan sesuatu di retreat itu. Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau diasah, aku mau diajari sesuatu Tuhan. Sehingga retreat itu Tuhan, aku tahu akan berimpact dalam kehidupan aku. Jaga mata waktu pas retreat, ya. Ada duit nganggur, diambil. Pernah lo ada kemalingan lo? Uang apa sih? Uang retreat atau uang apa sih itu? Yang kehilangan. Ada duit nganggur hilang, saudara. Jangan, jaga mata. Ini gak bagus buat aku nih. Saudara, duit bendahara tuh bisa banyak loh. Bisa banyak ya. Kalau belum dibayarin. Kalau ngeliat duit nganggur gitu, jaga mata gitu. Aku kesini mau terima pesan Tuhan. Aku kesini bukan buat nyolong, saudara. Ya, jaga telinga, dengar sesuatu. Wah, yuk ketua retreatnya nih begini. Wah, ini kasih bilang segala macam. Jaga telinga nih, saudara. Ya, jaga mulut juga. Nggak usah dikomporin balik gitu. Penting. 3 hal ini penting banget. 3 hal inilah yang akan membuat kita dewasa. Dan satu hari nanti, ketika kita bersikap benar, pasti Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Amin, saudara. Semua sudah daftar retreat ya? Semua sudah ya. Puji Tuhan sudah 83 orang. Kalau mau nambah sedikit lagi juga boleh, Pak ya. Boleh ya. Nggak kesulitan dana kan kita? Ya. Berarti aman yuk, udah geleng udah, gak ada kesulitan dana. Masih panitia kurang berapa? 1.900? 1.986 sen. Nah, masih ada waktu 2 minggu, tapi saya percayalah sudah tercover. Udah deh, sudah tercover. Kita semua sudah doing maksimal. Yang jangan sakit hati dengan aku kok pokoknya jangan sakit hati dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini untuk ngumpulin dana, untuk meeting, untuk ini gitu ya. Nggak usah sakit hati karena itu justru akan mendewasakan kehidupan kita. Jaga mulut, jaga telinga, jaga mata kita. Dan di retreat ini saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mau cari Tuhan, cari sungguh-sungguh Tuhan, akan ada pewahyuan baru. Dan di mana ketika kita pulang nanti, terang kita akan semakin bersinar, hidup kita akan semakin bersinar, kita akan semakin bertanggung jawab dan akan sanggup diberikan tanggung jawab yang baru. Amin. Saya berdoa buat teman-teman yang kerja di satu tempat ini, saudara. Dari dulu sampai sekarang ceritanya sama nih. Isinya banyak orang gereja. You have to be the light. Kalian harus jadi terang bagi pekerjaanmu. Buat apa ada kau di situ? Teman-teman yang Uber, you have to be the light di tempat pekerjaanmu. Teman-teman yang di cafe, you have to be the light di situ. Buat apa ada kita di situ? Benar ya? Ayo jadi terang di the light yang seharusnya kita memang dipercayakan Tuhan untuk jadi terang. Di tempat itu kita mesti jadi terang. Amin, saudara. Saya suka dikirimin dapat info. Wah, kalau udah dapat info kan bahaya ya. Dapat info mengenai ini, si ini, a very very bad impression. Lalu kalau udah begitu gimana? Penasaran dong? Penasaran gak sama ceritanya? Penasaran gak sih saudara kalau terima kayak begitu tuh? Kalau dibongkar orang ini pasti cerita.
Pasti cerita. Penasaran nggak? Dan kalau kita mau, kita pengen kartu asnya orang itu, bener gak? Bener gak sih? Pegang kartu asnya loh. Tapi saya bilang, oke, gimana kalau bad impressionnya gue? Pasti lo udah kumpulin juga dong. Dia bilang, wah kalau saya sampai mau tahu nih cerita bad impressionnya dia, saya salah nih. Saya belokin langsung. Sorry, bad impressionnya gue apa? Pasti lu udah kumpulin juga. Kalau dia aja lu berhasil kumpulin, pasti gue berhasil. Pasti gue juga punya. Ada lawan, tapi nggak fatal, dia bilang gitu. Saya nggak mau terjebak yang kayak begitu tuh. Setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya hal di mana dia jatuh. It's alright. Tapi buat saya lebih baik saya jaga mata, jaga telinga, sortir apa yang mesti saya sortir, sehingga hidup saya nggak susah. Kalau saudara udah tahu kejelekan seseorang, belum tentu saudara bisa bertindak benar. Walaupun dia nggak jelek dia nggak jahatin saudara, benar nggak? Benar nggak sih, saudara? Sedikit lagi nih ya, bertahan ya, saudara. Kalau saudara udah tahu kejelekan seseorang, walaupun dia nggak jahat sama saudara, ketika saudara melihat dia, pasti kan kebayang kejelekannya, benar nggak sih? Pasti kebayang. Dan kalau kita nggak tahu, kita bisa lebih wise. Banyak hal yang kita sebenarnya nggak perlu tahu. Makanya itulah gunanya limiter tuh. Kita mesti limit apa yang mesti kita dengar, kita mesti limit apa yang mesti kita lihat, kita mesti limit apa yang mesti kita ucapkan, sehingga kita nggak jadi orang yang susah. Sehingga dari situlah nanti terpancar kehidupan. Bayangin, saudara kalau invest waktu 1 jam dengar firman Tuhan yang saya kirim beberapa hari sekali, saudara, saya yakin firman-firman itu akan menghidupkan saudara. Dari situlah ketika kita dengar firman Tuhan, harusnya yang terjadi adalah iman bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika saudara dengar itu semua, ketika saudara merefleksikan apa yang terjadi ya, apa yang aku harus terapkan dalam kehidupan aku ya, pasti nanti saudara akan jadi orang yang merdeka, akan jadi orang yang bisa menguasai apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara ucapkan. Amin saudara. Di sini kita belajar sama-sama. Memang gak ada orang yang perfect sekali, gak ada orang yang perfect sekali. Tapi biar kita sama-sama belajar. Kalau nilai aku kemarin 4 Tuhan, besok aku harus 5. Kalau nilai aku 6 Tuhan kemarin, aku harus 7. Kalau pendengaran aku jelek kemarin Tuhan, aku harus lebih bagus. Amin, saudara. Sehingga kita jadi orang yang bersinar terang bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saya nggak mau dengar ada di jemaat di host ini yang nanti komplain soal makanan, komplain soal panitia, komplain soal nggak enak pengaturannya dan sebagainya. Saya percaya panitia dengan segala kelemahan, kekurangan yang mereka punya, mereka sudah mempersiapkan yang terbaik untuk semua peserta datang dengan ekspektasi begini. Aku mau cari wajah Tuhan. Aku mau cari wajah Tuhan. Yang lain itu adalah supporting aja. Tempat tidur itu supporting aja. Yang lain itu supporting aja gitu. Aku mau cari Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Aku mau cari Tuhan. Banyak orang dijamah lewat retreat. Aku juga mau dijamah Tuhan lewat retreat. Amin saudara. Gak usah komplain soal makanan. Keasinan, that's alright, gak apa-apa. Nggak terlalu tawar rasanya, that's alright, nggak apa-apa gitu. Apa aja yang terjadi di retreat itu yang berhubungan dengan hal-hal yang masih bisa diterima, terimalah itu. Yang penting kita cari wajah Tuhan. Amin saudara. Oke, kita mau selesai. Saya minta Pastor Yuki bisa tolong pimpin kita di dalam perjamuan kudus. Siapkan hati sungguh-sungguh. Minta Tuhan sanggupkan kita ya untuk firman Tuhan ini bekerja dalam kehidupan kita supaya kita bisa jadi terang dan menyinari tempat-tempat yang dimana kita di sana, kita jadi berkat di sana. Amin. Silakan Pastor Yuki untuk pimpin kita di dalam perjamuan kudus. Ya, ini minggu pertama di setiap bulan kita biasanya akan mengadakan sakramen perjamuan kudus.
Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Apakah saudara sudah menerima anggur dan roti? Kalau belum, nanti kita tolong Yohanes membagikan. Kita tolong singkat untuk nyanyikan lagu ini. Salib pun menunggu untuk anggur dan roti dibagikan. Ini yang belum terima bisa angkat tangan. Belum yang belum ada, sudah ada semua ya. Jadi kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang gak pernah habis Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan kami akan menerima sakramen perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dan hamba mau berdoa tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kamu ampuni kami Tuhan, Kamu kuduskan kami Tuhan, Kamu layakan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan tubuh dan darah-Mu ini akan ternilai. Kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan nggak ada yang bisa menggantikannya dengan harga apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan kami mau ngecek Tuhan diri kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau ngecek Tuhan hati kami kembali Tuhan. Apakah kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau minta ampun Tuhan jika kami masih punya salah, punya dosa Tuhan. Baik yang sengaja kami lakukan atau yang kami gak sengaja kami lakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Kamu ampuni kami Tuhan. Kamu layakan kami, Kamu kuduskan kami Tuhan agar kami layak Tuhan sekali lagi Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saya ajak untuk saudara untuk mengangkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa darah-Mu Tuhan. Percaya Tuhan. Terus kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan. Tuhan kami Tuhan. Tuhan agung Tuhan atas Tuhan.
Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuhmu dan darahmu Tuhan telah menguatkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan, kami gak akan menanggung sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau telah tanggung itu semua di atas kayu salib Tuhan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keluar dari tempat ini, kami sudah menjadi umat-umatmu yang pemenang Tuhan Yesus. Dan kami gak takut lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan, Kau sudah menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk setiap pergumulan Tuhan, anak-anakmu Tuhan, apapun yang mereka hadapi Tuhan. Setiap pergumulan mungkin kami nggak tahu Tuhan, tapi Kau mengetahui hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sekali lagi Tuhan, kami nggak sendiri Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan kuat menanggungnya Tuhan, karena kami bersamamu ya Tuhan. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, kami ucap syukur untuk sore hari ini. Kami ucap syukur, kami mengucapkan doa ini dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, saya silakan kepada tugas. Oke, kita akan persiapkan persembahan. Sebelum itu, adakah pengumuman dari tim retreat? Bagi yang tadi pagi nggak datang, saya cuma mengulangi pengumuman yang untuk retreat kita. Jadi pembayaran terakhir hari ini teman-teman, saya mohon gitu kan untuk melunasinya, karena ini have to be report to Apollo Resort ya kan semuanya. Dan kemudian untuk satu lagi hal yang paling penting, jadi nanti teman-teman nggak balik lagi gitu kan, karena terlalu banyak pertanyaan akhirnya nanti bingung sendiri. Jadi untuk voucher itu tolong teman-teman print out. Gunanya untuk memudahkan kami panitia untuk gak cek satu-satu. Bayangin kalau kami harus ngecek 80 orang di handphone. Ini namanya wah bisa Cilusi nambah minusnya matanya dia, ya kan? Jadi untuk memudahkan Cilusi dan nanti yang ngurus, mohon di print out. Kalau nggak punya printer, office box itu deket di situ saudara. Jadi di print out, gak usah besar-besar, yang penting bisa ke scan. Tolong dikasih nama, kasihkan ke Cilusi. Tapi ingat syarat utama adalah pembayaran harus full masuk kepada bendahara sebelum nanti bisa dikembalikan uangnya ke kalian. Itu aja. Dan kemudian peserta sampai hari ini sudah mencapai 83 orang, termasuk anak-anak. Jadi be excited dan harapkan sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan teman-teman siapkan tubuh jiwa rohaninya dengan baik biar nanti hari-harinya nggak sakit. Jadi kita sama-sama bisa beribadah bersama-sama. Itu aja. Yang mau mengajak temannya masih ada kesempatan sampai jam 8, saya tunggu sampai jam 8 malam untuk bisa register lagi. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Iya, thank you Pastor Villa. Kita akan bawa persembahan dan siapkan persembahannya. Dan saya juga akan mengajak kita untuk belajar lagu baru, lagu yang mengenai visi tahun 2022 tentang berbuah. Saya kasih judul berbuah biar mudah diingat. Ayo terlebih dahulu kita berdoa buat persembahan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami kali ini sampai nanti yang ke depan. Kami sangat-sangat Tuhan mengucapkan syukur atasnya, bahwa bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau-lah yang memberikan berkat kepada kami. Kami bersyukur, kami membawa persembahan kami, perpuluhan, mengucapkan syukur kami dengan hati yang bersukacita. Di dalam nama Yesus Kau memberkati anak-anakmu yang memberi, dan yang belum bisa memberi juga Kau memberkatinya Tuhan, untuk dia bisa juga memberi ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Sambil kita belajar lagu ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan ajarku untuk berbuah dengan tinggal di dalamnya dan jadi dalamku. Yesus kata, aku caranya
terima doa berkat melalui Pastor Iwan. Siapa nanti kita, Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaktian hari ini Tuhan, dari pagi hingga sore ini Tuhan, Yesus Kau menyertai kami, memimpin kami Tuhan. Terima kasih buat firman-firman-Mu Tuhan, dan ajar kami Tuhan jadi orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan saja, tapi merenungkannya juga Tuhan, dan bahkan melakukannya juga Bapak. Mari sekarang Engkau mengurapi Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan dengan damai sejahtera yang besar Tuhan yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Dan kita semua yang menerima firman Tuhan mau melakukannya, boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kita kali yang sudah share firman Tuhan buat kita semua dan tim Presiden.